Shalom, selamat datang kembali ke 30 Minutes with God. Saya dan Kak Ici hari ini ingin mengajak Anda untuk sama-sama kita menyapa Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. And let's rest and receive. Kita mau istirahat dalam hadirat Tuhan dan menerima segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya berdoa hari ini Anda boleh berjumpa dengan Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. And let's worship together. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah saat yang terindah kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan hidup kami memberikan hati kami Tuhan Yesus. Untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Kami mau perkatakan Tuhan, kami tak pernah takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, oh tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, oh ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, Tuhan, di hidupku. Oh, perbuatanmu ajaib, kasih setiamu besar, hebat dan luar biasa. Oh Tuhan, oh ini syukur kami, ini sembah kami yang ku naikkan bagimu, Tuhan Yesus. Kami nyanyikan nyanyian yang terbaik dari dalam hati kami, untuk senangkan-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan. Kami mau berdiam diri di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang di hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami datang di hadirat Tuhan, saat kami dekat dengan Allah yang kami percaya, kami merasa tenang. Hati kami merasa damai sejahtera. Sebab itu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Oh, kami ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dari hati kami mau ungkapkan Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Oh, sungguh indah bersamamu. Lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Satu hal yang kami rindukan, selalu berada di dekat Tuhan. Selalu berada bersama dan di dekat Sang Gembala kami. Karena disitulah letak kedamaian kami. Disitulah kami tahu kami aman. Sebab itu Tuhan, kami saat ini we want to rest and we want to receive. Resting in your presence and receiving all the things that you have provided. Menerima segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Saat ini Tuhan, biarkan firman-Mu boleh diterima setiap jemaat-Mu dengan baik. Urapi setiap kami, urapi pendengaran kami, dan urapilah hamba-Mu. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari semuanya percaya dan siap untuk diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan dan shalom sekali lagi bagi Bapak Ibu, dan selamat datang kembali ke 30 Minutes with God. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan. Dan Bapak Ibu, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, di GSJS tahun ini tema kita adalah resting and receiving. Sebelum kita membahas tentang resting and receiving, mari sama-sama kita membaca salah satu pasal yang pasti kita semuanya tahu, yang Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Tuhan Gembalaku yang baik, judulnya. Mazmur 23 mulai dari ayat pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan barusan mengatakan, jika Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan pernah berkekurangan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi jangan lupa untuk sama-sama kita menjadi gembala yang baik. Kita menjadi domba yang baik. Sekali lagi, Tuhan adalah gembala yang baik. Jangan lupa untuk menjadi apa? Domba yang baik. Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, bahwa firman Tuhan mengatakan kita adalah domba. Dan kenapa dari semua binatang yang ada, Tuhan tidak menggunakan singa untuk menggambarkan kita. Tuhan tidak menggambarkan binatang-binatang yang lain, yang lebih gagah, yang lebih keren. Tapi kenapa kok dari antara semua binatang Tuhan memilih seekor domba? Karena Bapak Ibu, dari semua binatang yang ada, domba adalah binatang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ya. Singa punya taring, harimau mungkin punya cakar, bahkan kucing aja bisa menyakar kalau di dalam bahaya. Anjing dia melihat ada bahaya, dia bisa mengaum, dia bisa gonggong, dia bisa menggigit. Tetapi domba gak ada sama sekali mekanisme pertahanan diri. Ya. Mereka adalah binatang yang bergantung sepenuhnya pada perlindungan gembala. Kalau mereka jauh dari gembala, mereka lepas dari gembala, sangat mudah untuk mereka tersesat, sangat gampang untuk mereka diculik, atau sangat gampang untuk mereka dimakan oleh binatang buas. Ya, di dunia ini banyak sekali binatang buas, di dunia ini banyak sekali bahaya di luar sana. Kita adalah domba, yang artinya apa? Di luar Tuhan kita gak mampu, jauh dari Tuhan kita pasti tersesat, jauh dari Tuhan akan banyak sekali bahaya yang akan menerpa hidup kita. Bapak Ibu, tahun ini mungkin bisa jadi banyak bahaya. Bisa jadi banyak sekali rintangan dan cobaan dan orang-orang jahat yang akan mencelakakan hidup kita. Tapi satu hal, firman Tuhan mengajarkan kita, domba bergantung sepenuhnya pada gembala. Dia tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Domba, tempat yang paling aman bagi dia adalah dekat sang gembala. Kalau Anda tahu hidup ini banyak tantangan, hidup ini banyak jebakan, mari sama-sama kita terus hidup dekat dengan sang gembala kita. Ya, kita menjadi domba yang baik. Perhatikan tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tapi selanjutnya di ayat pertama tadi dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perhatikan, setelah kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, the first thing that He do, hal yang pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah Dia membaringkan kita di padang yang apa? Berumput hijau. Yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan adalah berbaring.
atau rest. Sebagai domba yang baik, yang pertama yang Anda harus lakukan dan Tuhan ingin Anda lakukan itu bukan Anda bekerja, Anda lari, Anda jauh. Tapi sebagai domba yang baik, yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan adalah berbaring. He makes me lie down in the green pastures. Tapi sayangnya banyak domba memilih untuk tidak berbaring ya. Banyak domba memilih untuk pakai metodenya sendiri. Banyak domba merasa aku pinter kok. Banyak domba yang merasa aku bisa kok. Banyak domba yang merasa aku sudah banyak mencicipi asam dan garam. Gak apa-apa aku jauh dari gembala. Bapak Ibu sekali lagi, domba hanya bergantung kepada sang gembala. Posisi teraman dan terbaik seekor domba adalah berbaring dan duduk dekat sang gembala. Bapak Ibu, jika kita ingin hidup kita aman, tidak berkekurangan, bukan berarti gak ada masalah ya. Akan pasti tetap ada rintangan dan cobaan. Tapi kalau kita ingin dalam hidup kita merasakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ada damai dalam hidupku, ada aman. Sekencang apapun badai, aku mau tetap aman. Sekencang apapun badai, Tuhan bisa meredakan. Maka posisi teraman dan terbaik adalah berbaring duduk dekat sang gembala. Bapak Ibu, jangan terlalu sibuk sampai lupa berbaring. Jangan terlalu banyak acara sampai lupa berdoa. Jangan sampai Anda terlalu sibuk bekerja sampai lupa firman Tuhan. Jangan sampai Anda terlalu seru dalam pekerjaanmu, terlalu seru melihat mutasi rekening, sampai Anda lupa esensi menjadi seekor domba. Bukan di saat domba itu bekerja, bukan di saat domba itu banyak kegiatan. Justru di saat domba itu berbaring duduk dekat sang gembala. Ingat ya, terlalu jauh banyak binatang buas, banyak jebakan, banyak cobaan. Ya, sebab itu Bapak Ibu, mulai hari ini, apapun rintanganmu, apapun musim yang sedang kita hadapin, jangan lupa kita melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Mazmur 110 ayat pertama mengatakan, Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepadaku, kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Cara melibatkan Tuhan itu gampang. Tuhan berkata, kalau kamu duduk, aku yang membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Wow. Bagian kita apa? Kalau kita mau melibatkan Tuhan, bagian kita apa? Duduk. Rest. When we rest, we receive. When we rest, God works. Artinya apa? When you have more problems, you have more sitting down to do. You have more challenges, you have more sitting down to do. Jangan dibalik ya. More problems, more working. More problems, work harder. Boleh work hard. Boleh Anda bekerja dengan senang hatimu. Anda dipercaya Tuhan banyak hal. Anda bisa menjadi orang yang dipercaya. You are being a good steward, that's good. Tapi jangan lupa, bagaimana Anda melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Before you do anything else, rest. Before you do anything else, berbaring. More problems, semakin banyak masalah, semakin banyak apa? Duduk sama Tuhan. Ya, percayalah kita ini terbatas. Otak kita terbatas, cara kita terbatas. Tapi kalau kita duduk, kita ngomong sama Tuhan, kita melibatkan Tuhan, saya percaya di situ akan datang banyak hikmat. Saya tahu di situ, saya percaya di situ akan banyak datang pertolongan Tuhan. Divine intervention, divine connection yang Anda tidak pernah pikirkan, yang Anda tidak tahu gimana bisa datangnya, Tuhan sediakan. Tapi ingat, hatinya berserah. Tetap bekerja. Saya tidak mengatakan gini untuk mengatakan ayo semuanya berhenti kerja. Enggak. Tetap bekerja, tapi jangan maksa. Ya, enggak perlu sampai overwork. Tetap bekerja, tapi hatinya berserah dan jiwanya tenang. Tangan boleh tetap bekerja, tapi ingat, jiwa tenang,
dan hati apa? Berserah. Tetap memberikan yang terbaik, tetapi yuk kita mau terus berserah. Karena kita tahu di saat kita berhenti, God is in control. Kesalahan terbesar kita adalah ketika kita mengira ketika kita berhenti bekerja, Tuhan juga berhenti bekerja. Itu salah besar. Saya mau ingatkan hari ini, Anda berhenti bekerja, Tuhan tetap bekerja. Spend some time to rest, to sit at His presence. Coba kita renungkan. Apakah di dalam setiap pencobaan, dalam setiap tantangan, dalam setiap musim hidupku, aku sudah rest? Ataukah aku tetap memakai kekuatanku sendiri dan tidak bersandar pada kekuatan Tuhan? Saya tidak perpanjang lagi, tapi saya doa dari hatiku yang terdalam. Hai domba-dombanya Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Jangan sampai Anda menjadi domba yang tidak mau berbaring. Saya berdoa kita semuanya terus berbaring di hadapan Tuhan. Rest in His presence dan menerima kekuatan yang baru. Sekarang semuanya tutup matamu. Dan semuanya tenangkan jiwamu, tenangkan pikiranmu. Letakkan semua pekerjaanmu. Letakkan semua dan close all the things that is distracting you right now. Ayo sekarang semuanya fokus kepada Tuhan dan ngomong kepada Tuhan, Lord, I come to your presence. I rest, Lord Jesus. Ayo semuanya rest. Semuanya resting. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saat ini kau membaringkan kami, Tuhan. Saat ini kau membaringkan kami. Dan kami tahu di hadirat-Mu ada ketenangan, ada damai. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. It's okay untuk Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gak mampu. Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku terbatas. That's why I rest in you, Jesus. Ini kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Rest in Him. Rest in Him. Rest in Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 1 menit ke depan and just rest and just enjoy. Ngomong sama Tuhan, I receive your goodness. I receive your blessings. Aku tahu di saat aku berbaring, aku tidak akan mungkin berkekurangan. Aku tak akan mungkin kekurangan sukacita. Aku tidak akan mungkin kekurangan damai sejahtera. Aku tidak akan mungkin kekurangan hikmat. Aku tidak akan mungkin kehilangan pertolongan. Karena Tuhan adalah gembalaku. Semuanya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tak usah takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu di rumah masing-masing. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu Di hidupku. Roh Kudus ingatkan kami bahwa Tuhan Kaulah gembala kami yang baik. Dan sebagai domba-domba,
bagian kami sederhana. Bagian kami berbaring di kaki Sang Gembala. Karena kami tahu bahwa Tuhan kendalikan segala sesuatu. Bahkan di saat kami berhenti bekerja, Tuhan tetap bekerja. Mungkin saat ini kami belum melihat, tapi Tuhan sedang bekerja di balik layar. Saat ini mungkin kami belum mengerti cara Tuhan bekerja. Tapi kami mau punya iman yang cukup percaya untuk berkata, I know what God is doing, and apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan lakukan, pasti mendatangkan kebaikan bagiku. Kami mau terus berbaring dan berbaring. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih, berdoa untuk setiap jemaatmu yang tune in hari ini. Hamba mau berdoa, biarkan terus berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terus anugerah-Mu luar biasa dalam hidup mereka. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman yang sudah diberitakan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati dengan firman hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Thank you for tuning in. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di episode 30 Minutes with God selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.